50 hari, waktu yang diberikan oleh Donald Trump kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bukan untuk bersantai, tapi untuk memilih damai atau sanksi mematikan. Inggris pun tak tinggal diam. Menteri Pertahanannya, John Healey, meluncurkan operasi 50 hari, misi besar untuk membanjiri Ukraina dengan senjata dan memaksa Rusia ke meja perundingan. Ini bukan sekedar diplomasi, ini tekanan militer, ini strategi geopolitik tingkat tinggi. Dan dalam video ini kita akan mengupas apa yang sebenarnya terjadi di balik ultimatum ini. Dan apakah dunia akan makin dekat ke perdamaian atau justru ke perang yang lebih besar? Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang kini kembali berkuasa, baru saja membuat langkah besar dalam konflik Ukraina. Awal bulan ini ia mengeluarkan ultimatum 50 hari bagi Rusia untuk menyetujui gencatan senjata. Jika gagal, sanksi ekonomi luar biasa akan diberlakukan. Bukan cuma sanksi biasa, tapi tarif sekunder sebesar 100% untuk negara manapun yang masih membeli minyak dari Rusia. Artinya, negara-negara sahabat Rusia juga akan dihantam. Trump bahkan mengumumkan akan mengirim senjata baru ke Ukraina, tapi dengan satu syarat unik, biayanya ditanggung Uni Eropa. Sementara itu, Rusia menyebut langkah ini bukan sebagai jalan damai, melainkan sinyal untuk melanjutkan perang. Tak lama setelah ultimatum Trump, Inggris ikut bergerak. Menteri Pertahanan John Healey memimpin rapat virtual dengan kelompok UDCG, Grup Kontak Pertahanan Ukraina. Dalam pertemuan itu, Healey menyerukan peluncuran upaya 50 hari, misi militer bersama untuk mempersenjatai Ukraina secara masif dalam waktu singkat. Healey berkata, Amerika Serikat telah memulai tenggat waktu 50 hari bagi Putin untuk menyetujui perdamaian atau menghadapi sanksi ekonomi yang melumpuhkan. Kita perlu meningkatkan upaya dengan upaya 50 hari untuk mempersenjatai Ukraina di medan perang dan memaksa Putin ke meja perundingan. Dengan kata lain, Inggris mendukung penuh langkah Amerika dan siap terlibat dalam tekanan militer maupun diplomatik untuk menekan Rusia. Bagaimana respon Rusia? Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dengan tegas menyatakan bahwa ultimatum itu tidak akan membawa Rusia ke arah perdamaian. Justru menurut Peskov, itu adalah sinyal bahwa Barat ingin memperpanjang perang. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov juga menambahkan bahwa Moskow tidak akan tunduk pada ultimatum apapun, namun tetap terbuka untuk berunding. Ini adalah sikap khas Rusia sejak awal konflik, menolak tekanan eksternal namun tetap membuka pintu diplomasi dengan syarat mereka sendiri. Tapi Inggris juga punya masalah. Musim gugur lalu, Menteri Angkatan Bersenjata Luke Pollard mengungkapkan bahwa stok senjata Inggris mulai menipis akibat pengiriman berulang ke Ukraina sejak 2022. Di sisi lain, dukungan publik terhadap Ukraina mulai menurun. Mantan Perdana Menteri Boris Johnson bahkan memperingatkan bahwa masyarakat Inggris kini lebih fokus pada masalah dalam negeri ketimbang perang di Eropa Timur. Jadi, meski pemerintah Inggris terus berteriak soal solidaritas, realitanya dukungan militer dan politik mulai goyah. Pertanyaannya sekarang, apakah strategi 50 hari ini akan berhasil? Akankah Putin menyerah pada tekanan ekonomi dan militer? Atau justru konflik akan membesar? Yang jelas, tekanan ini menandai babak baru dalam perang Ukraina, yang kini bukan hanya soal pertahanan wilayah, tapi juga soal perang psikologis dan diplomatik tingkat tinggi. Satu hal yang pasti, ketika senjata terus dikirim dan sanksi terus diberlakukan, maka yang paling menderita tetap rakyat sipil di Ukraina dan Rusia. Operasi 50 hari di Inggris dan ultimatum Trump adalah simbol bahwa perang ini belum akan berakhir dalam waktu dekat.
Tapi apakah ini strategi Jitu menuju damai atau hanya akan memperpanjang penderitaan?